Halo semuanya, Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dan umum digunakan untuk pengembangan AI, machine learning, dan deep learning. Banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube tentang Python, dan channel ini salah satunya. Di video kali ini kita akan bahas 4 cara pemasangan Python versi 3 di Windows 10, yaitu menggunakan Executable Installer, Windows Subsystem for Linux version 2 atau WSL2, Docker Container, dan Microsoft Store. Keempat cara ini penting untuk kita ketahui semuanya, agar ketika kita mengikuti tutorial-tutorial bahasa Python, kita dapat mencobanya secara langsung di komputer masing-masing. Dan instalasi Python yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ke depannya nanti. Video ini akan kita bagi menjadi 5 parts, yang mana di part 1 ini akan kita bahas perbedaan-perbedaan umum, baik kelebihan maupun kekurangan, dari keempat cara tersebut. Part selanjutnya akan kita jabarkan satu persatu langkah-langkah dari pemasangan masing-masing cara. Baiklah, kita mulai pembahasan perbandingan dari keempat cara tersebut. Berkaitan dengan Windows 10 Update, untuk Executable Installer dan Microsoft Store tidak ditemukan berapa versi Windows 10 Update minimal yang dibutuhkan. Sedangkan untuk WSL2 dan Docker Container dibutuhkan Windows 10 Update versi 2004. Selanjutnya berkaitan dengan hardware requirements atau spesifikasi minimal hardware. Untuk Executable Installer dan Microsoft Store tidak ditemukan spesifikasi minimal hardware yang dibutuhkan. Sedangkan untuk WSL2 dan Docker Container itu ada spesifikasi minimalnya. Untuk spesifikasi minimalnya, cara gampangnya kita bisa menggunakan sistem info yang bisa kita akses melalui PowerShell atau CMD di Windows 10. Secara umum, spesifikasi minimal yang dibutuhkan yaitu prosesor 64 bit, fitur Second Level Address Translation atau disingkat sebagai SLAT, dan juga hardware virtualization itu harus di-enable di level BIOS. Singkatnya, melalui sistem info tadi, di informasi pada bagian paling bawah terdapat bagian Hyper-V Requirements. Jika semuanya yes, atau tulisannya a hypervisor has been detected, itu kita bisa menggunakan Python yang diinstal melalui WSL2 atau Docker Container. Perbandingan selanjutnya berkaitan dengan minimal RAM yang dibutuhkan. Ini hanya ada pada Docker Container. RAM yang dibutuhkan pada Docker Container itu sebesar 4 GB, sedangkan pada yang lainnya tidak ditemukan berapa minimal RAM yang dibutuhkan. Perbandingan selanjutnya yaitu berkaitan dengan production ready, atau maksudnya itu seberapa siap ketika kita membuat Python script beserta dengan library yang dibutuhkan, itu semuanya ketika sudah jadi, itu siap dihantarkan ke level produksi atau langsung bisa dihantarkan ke customer. Kalau kita bandingkan, yang paling siap adalah Docker Container. Kenapa? Karena di Docker Container, itu kita bisa membuat script untuk membuat Docker Container yang mana berisikan library-library apa aja yang kita butuhkan untuk Python script kita. Sehingga ketika kita deploy di production dan ketika kita tes di laptop kita, itu kedua-duanya akan memiliki environment Python yang sama persis, sehingga mestinya minim masalah. Yang selanjutnya yaitu WSL2. Untuk WSL2, ini bisa kita katakan di bawahnya Docker Container. Kenapa? Jadi meski sudah kita tentukan library-library apa saja yang bakal kita gunakan di Python environment, jadi masih bisa terjadi perbedaan library-library di level sistem operasi. Di bawahnya lagi Executable Installer. Untuk Executable Installer, ini bisa dibilang mirip dengan WSL2. Cuma kenapa bisa di bawahnya? Karena Windows dan Linux itu memiliki perbedaan fundamental dari sisi sistem operasinya. Sehingga library yang compatible di Windows itu belum tentu compatible di Linux ataupun sebaliknya. Justru malah di Linux lah yang compatibility-nya itu jauh lebih luas dari sisi library-library yang tersedia untuk Python. Jadi, Executable Installer itu secara production ready itu di bawahnya WSL2.
Yang kurang production ready yaitu Microsoft Store. Jadi sebetulnya secara operasi itu mirip dengan yang executable installer. Hanya saja kekurangannya adalah di bagian cara instalasinya, yaitu ketika kita menggunakan Microsoft Store, ya kita bergantung dengan Microsoft Store tersebut. Itu sebetulnya akan sulit ketika kita membutuhkan untuk maintain si versi Python-nya. Perbedaan berikutnya dari sisi kemudahan instalasi Python 3 menggunakan executable installer dan Microsoft Store itu lebih mudah daripada instalasi Python versi 3 menggunakan WSL 2 atau menggunakan Docker Container. Poin perbedaan berikutnya yaitu kemudahan penggunaan Python 3 untuk development. Pada poin ini, Python 3 yang diinstal menggunakan Docker Container itu sedikit lebih sulit digunakan daripada cara instalasi yang lainnya. Kenapa? Karena ketika kita akan mengakses file project Python yang sudah kita buat sebelumnya dari dalam Docker Container, atau ketika kita membuat aplikasi yang membutuhkan jaringan, itu kita harus atur terlebih dahulu sebelum menjalankan si Docker Container, sehingga akan sedikit menyulitkan kalau kita belum terbiasa. Perbedaan lainnya lagi, kalau kita punya aplikasi Python yang menggunakan GUI, kalau kita pakai Python yang kita install menggunakan executable installer atau Microsoft Store, si GUI ini dapat muncul dan dapat kita lihat tanpa adanya effort tambahan. Sedangkan kalau kita menggunakan Python versi 3 yang diinstal menggunakan Docker Container atau menggunakan WSL 2, untuk mengakses GUI-nya, kita perlu menggunakan Virtual Network Computing atau VNC agar kita bisa melihat si GUI-nya. Sebagai tambahan, untuk Windows 10 yang udah diupdate ke versi 21H2, jika kita punya Python project yang menggunakan GUI, si GUI ini bisa tampil dan bisa kita lihat selayaknya dari Python yang kita install menggunakan executable installer atau Microsoft Store. Sehingga kita tidak perlu komponen tambahan lagi seperti VNC atau yang lainnya. Perbedaan berikutnya adalah isolasi Python environment. Maksudnya ketika kita punya instalasi Python dan kita menggunakan berbagai library dalam Python, nah library-library dalam Python ini bisa kita isolasi dengan mudah kalau kita pakai yang menggunakan Docker Container. Jadi satu kontainer itu bisa memuat berbagai macam library dan dia bakal seperti itu terus ke depannya. Sedangkan kalau kita pakai selain Docker Container, itu kita harus menggunakan Python Virtual Environment untuk melakukan isolasi library-library yang kita butuhkan dalam Python project kita. Selanjutnya yang masih berkaitan yaitu isolasi sistem. Jadi maksudnya di sini adalah barangkali si Python project kita membutuhkan library-library yang tidak ditulis menggunakan bahasa Python. Nah, itu kalau kita menggunakan Docker Container, isolasinya itu akan jauh lebih mudah daripada menggunakan cara-cara lainnya. Misalnya menggunakan executable installer atau Microsoft Store, itu hampir bisa kita bilang akan sangat sulit untuk melakukan isolasi sistem. Sedangkan kalau kita menggunakan WSL 2, isolasi sistem masih mungkin dilakukan kalau kita menggunakan distro-distro yang berbeda antar satu project dengan project yang lainnya. Perbedaan yang terakhir yaitu dari sisi kemudahan untuk melakukan konfigurasi jaringan. Dan ini biasanya kita pakai kalau kita melakukan web development atau membuat microservice yang membutuhkan akses jaringan. Python yang diinstal menggunakan executable installer atau menggunakan Microsoft Store itu tidak ada isolasi jaringan sama sekali. Sehingga untuk melakukan konfigurasi jaringan itu benar-benar harus langsung dari sisi Windows 10-nya. Kemudian kalau kita mau lebih mudah untuk melakukan konfigurasi jaringan tanpa mengganggu si host OS kita atau si Windows 10 kita bisa menggunakan WSL 2 atau menggunakan Docker Container. Di WSL 2 atau di Docker Container, itu jaringannya punya isolasi sendiri. Jadi ada yang namanya Virtual Network Interface, yang mana itu bisa kita konfigurasi sesuai kehendak kita tanpa mengganggu si jaringan atau konfigurasi jaringan yang ada di Windows 10-nya. Konfigurasi jaringan yang paling mudah dilakukan itu di Docker Container. Jadi komen-komennya atau perintah yang bisa kita pakai untuk melakukan konfigurasi jaringan itu lebih mudah di Docker Container daripada di WSL 2. Oke, demikian perbandingan dari keempat cara yang udah kita bahas sebelumnya. Perlu dicatat, software akan berkembang terus ke depannya. Dan di masa depan barangkali ada perubahan dari masing-masing cara tersebut. Tidak ada solusi yang ideal, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan project Python kita. Jadi silahkan dipilih mana yang paling sesuai dengan
Python project yang sedang dikerjakan. Semoga bermanfaat dan saksikan tutorial dari masing-masing cara instalasi Python 3 yang sudah saya sebutkan tadi di parts video-video yang selanjutnya. Terima kasih.